Di sini, terdapat aula Buddha yang didedikasikan untuk mengajarkan Dharma kepada umat awam. Beberapa orang awam yang cukup saleh dan cukup berbakat memimpin latihan di sini. Mereka akan pergi ke gunung untuk belajar Dharma secara rutin. Ketika nasib umat Buddha terpenuhi, mereka akan resmi ditahbiskan dan menjadi biksu. Pada saat ini, Guru Ji sedang duduk di depan panggung ceramah di aula Buddha, menutup matanya dan melantunkan sutra. Biksu muda itu membuka pintu aula Buddha dan berkata dengan hormat, "Guru Ji, ada seorang penyembah yang ingin bertemu dengan Anda." Guru Ji membuka matanya, mengangguk, dan berkata bahwa dia masuk. Biksu muda itu mengangguk dengan hormat, murid patuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ambang pintu, dan berkata pada Nanako, "Pemuja, Guru Ji mengundang Anda." Nanako sekali lagi mengatupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian melangkah ke aula dengan kegembiraan dan ketakutan. Ketika dia melihat Nanako untuk pertama kalinya, Guru Ji hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini benar-benar seperti yang dikatakan Nyonya, dia memiliki kebijaksanaan untuk mencerahkan Tao. Dia bahkan lebih baik dariku saat itu. Beberapa orang seperti ini, dari kelihatannya, kamu bisa tahu kalau kamu jenius. Dia merasa memiliki akar kebijaksanaan, dan mereka adalah tipe orang yang tercerahkan dengan intuisi unik tentang junior yang serupa. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan berkata kepada Nanako, "Amitabha, aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini?" Nanako membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Saya Nanako Ito, dari Kyoto, Jepang ketika ibu saya masih hidup. Dia sangat percaya pada agama Buddha, saya dipengaruhi olehnya dan juga seorang penganut Buddha. Hari ini saya tidak sengaja mendengar bahwa Guru Ji datang ke kota ini, jadi saya memberanikan diri untuk meminta kunjungan. Saya ingin meminta kepada guru untuk menguduskan dan memberkati sebuah jimat untuk saya. Saya ingin memberikannya kepada kekasih saya. Yang terkasih." Guru Ji tiba-tiba merasa malu, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Seorang penyembah mempunyai segala sesuatu di matanya dan cahaya di tubuhnya. Inilah yang dilihat oleh biksu malang itu dalam hidupnya. Saya adalah orang yang memiliki hubungan mendalam dengan agama Buddha. Jika penyembahnya masuk agama Buddha, ini akan menjadi berkah bagi semua makhluk hidup untuk mengabdikan dirinya untuk mempelajari agama Buddha. Saya ingin tahu apa penganutnya mempunyai ide untuk masuk agama Buddha?" Saat ini, di halaman pegunungan, Suster Riana menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di aula Buddha melalui monitor, dan berkata dengan marah, "Nyonya, Guru Ji ini sebenarnya ingin membujuk Nona Ito untuk menjadi biksu. Bukankah ini penyimpangan yang serius?" Sarah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Setelah Guru Ji mencapai pencerahan, dia memiliki pikiran Buddha. Di seluruh dunia, yang paling dia pedulikan adalah Buddha, Dharma, dan semua makhluk hidup. Dan Nanako sudah sangat pengertian dan bijaksana. Jangan bilang itu Guru Ji. Jika aku adalah seorang guru Tao, aku mungkin ingin menerimanya sebagai muridku. Jika orang jenius seperti itu selalu berlama-lama di luar pintu, itu akan membuang-buang sumber daya alam, tapi berdasarkan pemahamanku tentang pemahaman Nanako, bahkan jika Guru Ji menggunakan 7 miliar orang di dunia untuk menculiknya secara moral, dia tidak akan pernah setuju, dan kamu tidak perlu khawatir." Tentu saja, Nanako tanpa sadar mundur setengah langkah dan berkata dengan nada meminta maaf, Saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai, bagaimana saya bisa masuk agama Buddha?" Sarah di depan monitor tersenyum dan berkata, "Suster Riana, apa kamu memperhatikan detailnya?" Nanako sebelumnya menyebut dirinya murid di depan Guru Ji. Tapi sekarang dia langsung mengubahnya menjadi "aku", dan ini segera menarik garis yang jelas dengan Guru Ji. Suster Riana mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika dia tidak meminta bantuan Guru Ji, Nona Ito akan mengambil alih pintu dan melarikan diri." Pada saat ini, Guru Ji juga menyadari bahwa Nanako sangat berhati-hati untuk berpindah agama ke agama Buddha,
jadi dia berkata dengan serius. Para penyembah, cinta kasih itu penting, tapi bukankah akan lebih berharga jika bisa menyelamatkan semua makhluk hidup? Sang Buddha berkata untuk melepaskan ego, untuk mencapai diri yang besar, melepaskan cinta-cinta kecil untuk mencapai cinta yang besar, untuk menyelamatkan penderitaan, dan untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah alam tertinggi yang dikejar oleh para biksu terkemuka dan kebajikan agung selama ribuan tahun. Selain itu, pemuja tersebut juga mengatakan bahwa dia adalah seorang penganut Buddha. Bukankah Anda ingin melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup? Nanako mengatupkan bibirnya dan berkata dengan takut-takut, semua makhluk memiliki takdirnya masing-masing. Saya hanyalah salah satu dari mereka, dan saya tidak memiliki ambisi tinggi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya hanya ingin menjaga kerabat dan kekasih saya dengan baik. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, itu akan menjadi sempurna. Guru Ji berkata dengan sedih, di dunia ini, ada penyembah dengan kebijaksanaan seperti itu, saya khawatir saya bahkan tidak dapat menyatukannya dengan satu tangan. Agama Buddha dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam. Jika seorang penyembah menyia-nyiakan bakat ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi semua pengikut Buddha. Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, saya percaya pada agama Buddha karena saya merasa bahwa agama Buddha dapat membuat orang menjadi orang baik, membawa ketenangan pikiran, dan pada saat yang sama, agama Buddha juga dapat memberi Anda lebih banyak rezeki spiritual. Sama seperti saya pergi ke restoran untuk makan, Anda tidak bisa memaksa saya untuk tinggal di restoran dan menjadi juru masak, bukan? Guru Ji berkata dengan cepat, Amitabha, biksu malang itu tidak meminta sang dermawan untuk tinggal, tapi membujuk sang dermawan untuk tetap tinggal. Sang dermawan hanya menggunakan analogi restoran. Meski logikanya mirip, namun ranah dan maknanya belum tentu sama. Sebuah restoran bisa membuat orang kenyang dengan makanan. Jika koki yang baik telah mengembangkan resep yang baik dapat membuat orang makan dengan gizi seimbang, bahkan membuat orang merasa bahagia dan menyempurnakan selera mereka. Mungkin juga memiliki efek menguatkan tubuh, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, restoran yang bagus dan resep yang bagus tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Berbicara tentang hal ini, Guru Ji menambahkan, sebenarnya, setiap agama memiliki ajaran klasiknya sendiri. Alasan mengapa hal ini memiliki sejarah yang panjang dan pengaruh yang luas mulai dari era pertanian tebang bakar hingga era modern di mana ilmu pengetahuan dan teknologi maju adalah karena logika yang mendasarinya adalah nilai universal yang dibangun atas dasar keberpusatan pada manusia. Ini menjelaskan sifat manusia yang lebih dalam dan orisinal. Setelah itu, Guru Ji bertanya kepada Nanako, apa para penyembah mengetahui mengapa teknologi modern begitu maju? Saat ini, ketika produktivitas telah melampaui produktivitas zaman dahulu, banyak orang masih menganggap kitab suci dari ribuan tahun yang lalu sebagai mercusuar di jalan kehidupan. Nanako menggelengkan kepalanya dengan bingung, saya tidak memikirkannya dengan hati-hati. Guru Ji berkata, sebenarnya, perbedaan antara manusia zaman dahulu dan manusia modern bukan hanya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perluasan wawasan mereka yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan manusia masa kini. Tapi juga berarti bahwa kehidupan dan pemikiran orang-orang zaman dahulu lebih sederhana dan murni, serta lebih dekat dengan asal-usul manusia. Mereka menghabiskan seumur hidup memikirkan satu atau dua isu filosofis, dan tidak terpengaruh oleh dunia yang makmur dan penuh dengan keinginan materialistis. Hal ini membuat kedalaman mereka dalam isu-isu filosofis jauh melampaui orang-orang modern yang terburu-buru dan utilitarian. Kelahiran Buddha terjadi 100 atau 200 tahun lebih awal dari para filsuf timur dan barat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.